Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Rosalina dengan NIM 19302-181, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen formal dan asesmen informal. Yang pertama yaitu pengertian asesmen formal. Asesmen formal didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan pendidik untuk mengumpulkan informasi secara sistematis agar dapat mengidentifikasi, merekam pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan asesmen formal, yaitu yang pertama, kelebihan asesmen formal. 1. Lebih fair bagi peserta didik. 2. Memiliki skor yang jelas. 3. Lebih memotivasi peserta didik. Sedangkan kekurangan asesmen formal yaitu 1. Menyebabkan stres jika mengalami kegagalan. 2. Membutuhkan persiapan yang lebih panjang. 3. Memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. 2. Pengertian asesmen informal. Asesmen informal merupakan pemilihan kegiatan dalam pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk penilaian mengenai permasalahan yang telah dikuasai oleh siswa dengan cara yang lebih santai dan dapat dilakukan kapan saja dan tidak terikat oleh kriteria penilaian tertentu. Asesmen informal memiliki dua metode, yaitu yang pertama, asesmen informal terstruktur, penilaian yang dilakukan secara berkala, contohnya seperti wawancara, skala penilaian, dan lain sebagainya. 2. Asesmen formal tidak terstruktur, penilaiannya dapat dilakukan secara tidak berkala, contohnya seperti berdebat, diskusi, dan membuat PR. Strategi asesmen informal yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada checklist, yang ketiga ada portofolio, dan yang keempat ada skala ranting. Strategi asesmen formal terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama tes. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan serta kelayakan program pembelajaran. 2. Yaitu grades atau meranking. Grades di sini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah standar tes atau tes standar. Tes ini adalah ujian penilaian perkembangan dengan reliabilitas yang tinggi dan validitas prediktif. Pada tes ini dapat digunakan untuk menentukan penempatan peserta didik dan penggolongan peserta didik. Strategi asesmen informal yaitu yang pertama ada observasi, yaitu metode informal yang paling sering dipakai dalam mengakses perkembangan anak. Yang kedua adalah checklist perkembangan, salah satu bentuk catatan perkembangan yang meliputi hasil observasi dan tindakan. Yang ketiga adalah skala ranting, yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. 4 adalah performasi dan asesmen portofolio, yaitu kumpulan hasil kerja yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Kelemahan asesmen informal yaitu asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketetapan. Dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. Kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkannya dan menggunakannya. Asesmen informal pada pembelajaran yaitu yang pertama, guru dapat meminta peserta didik untuk mengemukakan opininya mengenai pernyataan yang telah diberikan oleh guru dan opini tersebut disampaikan di depan kelas. 2. Guru dapat memberikan opsi-opsi mengenai jawaban dan peserta didik diminta untuk memilih suatu jawaban beserta dengan alasan yang mendukung. 3. Guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk menuliskan gagasan yang mengenai proses sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat yaitu guru dapat mengalihkan informasi mengenai pola pikir atau cara berpikir serta peserta didik dapat menyelesaikan suatu proses masalah. 5. Yaitu guru dapat memberikan tugas menulis kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf, kepada Allah memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.